Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa sanadana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adzim ala habibinal mustafa wa rasulinal murtada sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabad dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahli wa ta'atufan ala jari ba'athahu Allahu yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri au kama jaa fil hadis. Alhamdulillah jamaah ngaji pulo rahimakumullah, mudah-mudahan duduknya antum semua dalam majelis yang mulia ini menjadi wasilah Allah ridha, menjadi wasilah Allah ampuni semua dosa-dosa kita, menjadi wasilah Allah angkat derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Ridho beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, terus memberikan banyak manfaat kepada umat, dan Allah jadikan semua cita-citanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjadi seorang hamba sebagai yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam keadaan iman, ini adalah satu anugerah yang sangat besar. Orang beriman ini derajatnya bukan cuman hanya di dunia. Orang beriman ini derajatnya nanti selain dunia Allah muliakan, maka akhirat juga Allah muliakan. Maka lain dari iman itu adalah Islam. Iman itu keyakinan, sementara Islam adalah pengamalan. Maka Nabi SAW bersabda, iman itu naik turun, al-imanu yazidu wa yanqus. Naiknya ketika dia taat, turunnya ketika dia maksiat. Kapan orang beriman itu bisa naik derajatnya? Ketika dia mengamalkan amalia Islam. Amalia Islam itu yang wajib kita kerjakan tuh ya 5 saja. Pertama, ang tashhada alla ilaha illallah wa ang tashhada anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai jalan tujuan yang wajib kita tiru. Setelah itu wa tuqimas shalah, mengerjakan salat yang 5 waktu. Yang ketiga wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Zakat yang wajib nih selain zakat fitrah ada namanya zakatul mal. Zakat fitrah semuanya wajib kecuali yang 8 kelompok. Zakatul mal tidak semuanya wajib kecuali orang-orang yang diberikan karunia rizki berupa harta. Zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali di Ramadan. Zakatul mal dikeluarkan bebas, yang penting setahun sekali. Dan hitungannya sesuai dengan menurut ulama fikih adalah bagusnya yaitu dikeluarkan pada bulan-bulan yang disebut dengan hijriyah. Dan hitungan zakatul mal itu nggak bisa lihat hitungan masehi,
tapi lewat hitungan hijriyah. Kemudian watasuma Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Setelah itu watahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, berangkat haji atau umroh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan. Maka orang beriman yang mengamalkan amalia Islam itu, dia betul-betul menghamba kepada Allah dengan cara yang dibawa oleh Nabi, sehingga semuanya itu ada aturan. Kalau kita merasa menjadi hamba, maka kita wajib ikut aturan. Jangan sampai nahnu naqulu abidullah walakin ta'maluna amalal ahrar, kata Imam Ghazali dalam Mukasyafal Qulub. Kalian mengaku kita adalah hambanya Allah, tetapi amaliyah kalian tidak menunjukkan sebagai hamba, malah mengarah kepada amaliyah orang-orang yang merasa merdeka. Maka Islam itu semuanya diatur. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari mulai potong kuku sampai potong leher, semuanya diatur. Potong leher kambing, potong leher ayam. Maka semuanya ada aturannya. Aturannya adalah sesuai yang diajarkan dalam syariat. Apalagi urusan mencari rizki, apalagi urusan mencari nafkah. Maka kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman. Kenapa dunia disebut sebagai penjara orang beriman? Karena semuanya ada aturannya. Nggak bisa kita melangkah kalau tidak sesuai dengan syariat. Nggak bisa kita bergerak kalau bukan dengan syariat. Maka semua diatur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajarkan kepada anak-anaknya, anak-anaknya sahabat mengajarkan kepada orang-orang setelahnya, disebut dengan tabi'in sampai akhirnya kepada kita. Apapun bentuknya kita harus mengikuti arahan. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kepada kita itu rizki. Dan rizki yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hamparan bumi ini menjadi luas. Wa kulu mir rizqihi, maka makanlah dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya. Jadi aturan kita dalam hidup ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha. Maka banyak rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, maka ada caranya. Ada yang halal dan thayyib, yaitu halalan thayyiba. Tapi ada perkara yang halal dia nggak thayyib. Nah, makanannya halal, tapi kalau dimakan mungkin bikin penyakit. Jadi seperti itu. Maka masuknya makanan ke dalam tubuh kita itu akan sangat berefek, bukan hanya urusan dunia kita, tapi urusan akhirat. Nabi SAW bersabda, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Daging siapapun yang tumbuh dari makanan yang haram, maka surga bukan tempatnya, melainkan neraka tempatnya. Walau lukmah, walaupun hanya secuil potong roti, walaupun hanya secuil potongan daging. Maka jangan sampai kita ini memberikan rizki kepada dalam tubuh kita atau kepada keluarga kita dari perkara-perkara yang haram. Nabi SAW pernah bersabda, rubba ash'asin, kata Nabi. Ada seseorang yang rambutnya uwal-uwalan, tahu nggak?
Jadi berantakan. Dia mengangkat tangannya kepada Allah di hadapan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam ayat qudsi, ketika seorang hamba mengangkat tangannya, maka aku malu tidak memberikan ijabah doa kepadanya sebelum tangannya diturunkan. Jadi pasti setiap orang yang berdoa akan Allah terima. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda, la angsurannaka walau ba'dahin. Kalaupun seumpama kamu berdoa kok seakan tidak Allah qabul di dunia, akan Allah Subhanahu wa taala simpan doa kamu itu di nanti pada hari kiamat. Bahkan Nabi bersabda dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang-orang yang berdoa di dunia dan doanya belum dikabul oleh Allah, kemudian Allah kabul di akhirat nanti, maka orang-orang yang berdoa dikabul di dunia, mereka ingin minta kepada Allah kembali ke dunia supaya berdoa jangan Allah kabul. Jadi kalau seumpama kita mengangkat tangan kelihatannya belum terkabul, itu jangan putus asa. Kita jangan bersedih. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Ya mungkin itu sekarang belum saatnya. Seperti itu. Kata Nabi SAW memberitahukan kepada kita begini. Ada seorang yang mengangkat kedua tangannya, rambutnya berantakan, bajunya compang-camping, kakinya dikotori dengan banyak debu, dia berjalan ribuan kilometer. Tapi kata Allah, dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi, dia nggak Allah terima. Kenapa? Pertama Nabi mengatakan, mata'amahu haram, makanannya haram, masyrabahu haram, minumannya haram, malbasahu haram, kata Nabi, pakaiannya haram. Kalau kita ngebahas fikih, beli jubah dari hasil judi slot, maka sholatnya secara fikih sah dan halal. Sorry, bukan halal, sah. Tapi secara ilmu tasawuf nggak tahu dia diterima apa enggak oleh Allah. Kalau dia pergi umroh atau haji dengan dia hasil duit korupsi, secara fikih hajinya sah, secara fikih umrohnya sah. Tapi nggak tahu di hadapan Allah terima atau tidak. Jangankan dari perkara yang haram, teman-teman. Ketika ada seseorang yang beramal tanpa ilmu, maka Allah mengatakan Nabi mengatakan mardudatun la tuqbal. Amal kalian nggak aku terima. Kenapa? Karena kalian beramal tanpa ilmu. Apalagi beramal tanpa ilmu disertai dengan perkara-perkara yang haram. Maka kata Sayyidina Sahal bin Sa'id alaihi rahmatullah, beliau mengatakan an-najahatu fi salasati asya. Kunci bahagia itu 3. Jadi kunci bahagia itu sebenarnya banyak banget kunci bahagia itu. Ya, kata beliau, kata Sayyidina Sahal bin Sa'id alaihi rahmatullah, beliau sebagai salah satu bagian dari tabi'in. Beliau mengatakan an-najahatu fi salasati asya. Kunci sukses bahagia manusia itu 3. Yang pertama, akalal halal, berusaha makan dari makanan yang halal. Nabi SAW bersabda, man talabad dunya halalan isti'afafan anil mas'alah. Barang siapa yang mencari dunia, mencari rizki di dunia halalan, berusaha mencari rizki yang halal, isti'afafan anil mas'alah, supaya keluar dari masalah, nggak minta-minta. Ini kalau teman-teman nih keluar dari rumah pagi-pagi, niatnya ya Allah supaya isti'afaf, supaya saya nggak direndahkan oleh yang lain. Isti'afafan anil mas'alah, wasa'yan ala ahli, kata Nabi. Niatnya semata-mata untuk keluarganya. Wa ta'attufan ala jarih, yaitu dia supaya bisa membantu terhadap tetangganya. Ba'athahullahu yaumal qiyamati wa wajhuhu
kal qamari lailatal badri, maka orang yang mencari rizki yang halal supaya tidak minta-minta, berusaha untuk keluarganya dan bisa bersedekah kepada tetangganya, pada hari kiamat janjinya Nabi dalam hadis Bukhari, Allah akan bangkitkan dia, wajahnya seperti wajahnya bulan purnama. Makanya itu ibadah itu banyak nilainya, banyak modelnya. Ada ibadah yang betul-betul berta'abbud kepada Allah. Ada ibadah yang berkaitan dengan hakul adami. Jadi ibadah yang berkaitan dengan Allah itu jauh lebih gampang daripada ibadah yang hakul adami. Kalau kita yang berta'abbud kepada Allah, meninggalkan, bisa taubat. Contoh misalnya antum ketinggal sholat subuh, maka cara untuk bertaubatnya, berqadha, kemudian taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau ibadah yang berkaitan dengan hakul adami, itu betul-betul harus ditunaikan. Salah satunya adalah mencari rizki yang halal. Ta'atufan ta'atufan ala jarih, wasa'yan ala ahli, ya, isti'fafan anil mas'alah. Maka orang yang seperti ini pada hari kiamat, dikala semua manusia dalam keadaan ketakutan, kok kalau teman-teman melihat ada wajah-wajah yang seperti indahnya bulan purnama, berarti mereka dulu yang di dunia mencari rizki dengan perkara yang halal. Kadang-kadang kan kita suka susah. Ya Allah, ini susah banget cari rizki ini. Ya, kata Nabi, akan datang kepada umatku menjelang hari kiamat, mereka mencari nafkah untuk keluarganya, mereka udah nggak mikirkan am halal au am haram. Udahlah bodo amat, halal haram semuanya diterabas. Padahal Masya Allah itu satu suap makanan yang kita berikan kepada keluarga kita dari perkara yang haram, maka satu keluarga Allah laknat. Nanti efeknya nggak Allah berikan keberkahan. Apa sih berkah itu? Berkah itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan al-barakatuh hiya jundun min junudillah ayunazzila may yasha. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, barokah adalah tentaranya Allah yang sangat rahasia. Dan Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau Allah berikan keberkahan kepada keluarga, berarti keluarganya taat. Kalau Allah berikan ke dalam makanan kita, insya Allah kita akan semangat ibadah. Kata Sayyidina Habib bin Salim bin Hafiz, beliau mengatakan, kalau kita makanan dari perkara yang halal, selama makanan itu ada dalam tubuh kita, dipastikan kita nggak akan maksiat. Artinya bagaimana teman-teman? Kalau kita maksiat, berarti ada sesuatu yang masuk dalam perut kita, perkara yang subhat, nauzubillah lagi haram. Nggak mungkin makanan yang halal itu bisa menjadikan orang itu maksiat, nggak mungkin. Apalagi kata Habib Umar, beliau sampaikan, apalagi makanannya halal, tambah lagi dengan cara yang dia makan mengikuti caranya Nabi. Kalau kita minum nih, misalnya minum, bismillah, maka selama air itu ada dalam tubuh kita, maka demi Allah kata Habib Umar, kita nggak akan maksiat, walaupun maksiat kecil. Sebegitu besar efeknya makanan yang halal itu dalam tubuh kita. Kalau berkah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam harta kita, maka harta kita akan bermanfaat. Kalau berkah Allah berikan dalam akal kita akan jernih untuk menerima ilmu. Kalau berkah Allah berikan dalam hati, maka hati kita akan bisa menerima kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau Allah nggak berikan keberkahan,
dalam hal apapun, maka itu adalah masalah besar. Allah nggak berikan keberkahan dalam rumah tangga, ujung-ujungnya berantem, cerai. Allah nggak berikan keberkahan pada anak, anaknya setiap hari bikin masalah. Allah nggak berikan keberkahan pada harta yang dia punya untuk dirinya maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruhas shalah wala shadaqah wala siyam walal hajj." Kata Nabi, ada dosa-dosa yang nggak bisa Allah ampuni, teman-teman. Walaupun antum mengerjakan sholat ribuan rakaat, walaupun antum mengerjakan sedekah dengan nilai yang sangat banyak jumlahnya, walaupun antum mengerjakan puasa, walaupun antum mengerjakan haji dan umroh. Para sahabat bertanya, wa ma yukaffiruha ya Rasulullah. Terus dengan cara apa dosa itu bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi bersabda, yaitu fi talabil ma'isyah, susahnya al-humumu fi talabil ma'isyah, kata Nabi, susahnya kamu mencari nafkah. Jadi gini teman-teman, kalau pas kebetulan kok hidup kita bisa dibilang kurang, maka kita bersyukur kepada Allah, karena itulah caranya Allah menghapuskan dosa-dosa kita lewat situ. Jadi jangan datang langsung ke dukun, ini gimana sih saya nyari rezeki itu susah banget. Nah, para sahabat tanya lagi, terus bagaimana dengan mereka-mereka yang diberikan takdir mencari rezeki itu gampang sekali? Allah ampuni mereka dengan hartanya lewat sedekah. Jadi semuanya punya nilai. Yang kaya lewat ampunannya lewat sedekah, yang kebetulan kok mesake hidupnya, ampunannya lewat susahnya mencari rizki. Intinya jangan putus asa aja. Kalau dia putus asa, waliya'udzubillah min zalik, maka nggak ada bedanya dengan orang kafir. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, man talabad dunya halalan fa asaba minha syai'an fa sabara ala taqwallah fi ghinahu wa faqrih kanat lahu kafaratan fa lima qablahu min dzunubihi, kata Nabi, atau kama jaa fil hadis. Barang siapa yang mencari dunia kok kebetulan susah dan dia sabar cari dunia, Masya Allah, dari pagi ketemu sampai pagi lagi kok nggak cukup, bayar kontrakan aja kok susah banget. Maka kata Nabi apa? Fa asaba min hasyai'an, kebetulan susah, fa sabaro, dan dia sabar. Ala taqwallah, dia sabar kepada Allah. Apa kata Nabi? Kanat lahu kafaratan lima qablahu minadz dzunub, maka kesusahannya itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa dia yang dulu. Terus kalau seumpama dia gampang bagaimana? Ya, ala taqwallah juga, fi ginahu, kata Nabi. Kok nyari rizkinya gampang banget? Duduk sebentar dapat uang ratusan juta, duduk sebentar dapat uang miliaran, gampang banget. Tinggal tanda tangan ini dapat, dan dia juga syukur. Maka syukurnya dia adalah cara Allah memberikan ampun terhadap dosa-dosanya. Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'minin, saya tuh heran sama orang beriman, kata Nabi. Kalau dia dapat musibah dia sabar, maka tempatnya adalah surga. Saya juga heran sama orang beriman, kalau dia dapat nikmat dan dia syukur, maka tempatnya juga adalah surga. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kitab Fadilah Sedekah itu pernah termasuk salah seorang sahabat
yang kalau beliau berdoa pasti Allah kabul, nggak mungkin enggak. Itu karena barokahnya Nabi dalam fadilah sedekah. Beliau ini asratul mubasyarah bil jannah, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga sama Nabi dalam satu majelis. Nabi lagi duduk begini, ngeliat Abu Bakar, kamu loh di surga sama saya. Ngeliat Ali, kamu loh di surga sama saya. Ngeliat Ridho Gembus, kamu loh di surga sama saya. Ngeliat Ustadz Kuku, kamu loh di surga sama saya. Salah satunya siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau di rumah anak mami, banget anak maminya. Tapi kalau udah di luar rumah, takut semua pasukan musuh sama beliau. Jadi beliau pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan saya. Ya, saya akan doakan kamu. Bantu saya dengan 2 hal. Bantu saya dengan 2. Ini yang Nabi, yang doa Nabi, bro. Nggak mungkin nggak Allah terima. Tapi Nabi suruh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berikhtiar. Perhatikan ini. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kamu. Tapi bantu saya dengan 2 hal, kata Nabi. Yang pertama apa? Kerjakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Ikhtiarnya tuh. Yang kedua, bantu saya lewat dengan kamu menjaga roti yang masuk ke dalam perut kamu. Artinya apa, teman-teman? Suruh cari rizki yang halal. Kenapa? Kalaupun yang berdoa Nabi ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidut Tuqa, pimpinannya orang ahli takwa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaminkan doa Nabi adalah Jibril. Tapi kalau dalam perut masih ada perkara yang haram, maka doanya tidak akan sampai ke hadapan Allah. Apalagi kita. Kok iseng-iseng ya? Yang haram, jangankan yang haram, kalau bisa yang syubhat aja jangan. Kata Nabi apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhat. Jangan terkesan ngaji di kubur kita sendirian. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan yang gak jelas di antara keduanya adalah syubhat. Jadi betul-betul yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang gak jelas itu adalah syubhat. Maka orang yang paling beruntung itu orang yang bisa menjaga dirinya dari yang syubhat. Orang tuh kalau sudah bisa menjaga diri dari yang syubhat, maka disebut dengan waro. Apa? Waro. Itu kalau kata Kiai Uzairon itu, beliau sampaikan kepada kami, saya tuh bingung sama penghafal Quran naik motor kok bonceng 3. Itu Kiai bilang begitu. Saya bingung sama ustadz-ustadz yang ngaji Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Musnad Ahmad, Mustadraknya Imam Hakim, Sunnah wal Bid'ah, ngaji tafsir Sawi, kata Ki Uzairon nih di kelas kami. Kok nongkrongnya di warung? Jadi nggak ada waroknya katanya. Itu warok tingkatannya beliau. Jadi punya makomnya masing-masing. Paham nggih? Jadi punya derajatnya masing-masing. Nah, warok kita ini bukan itu. Warok kita ini betul-betul menjaga kewajiban Allah, menjauhkan diri kita dari yang haram. Kalau kelasnya Yai Uzairon, bingung kok ada penghafal Quran naik motor bonceng 3. Itu bingung tuh kata Kiai itu. Zolim namanya. Apa zolim tuh?
Wad'u syai'in min ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim tuh. Lah motor kan disettingnya buat 2. Ente naikin 3 apalagi 4, ya zalim. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Kalau kata Imam Syafi'i berarti kita ini bukan soleh. Orang soleh itu Imam Syafi'i mengatakan alladzina yakumuna ala hukukillah wa ala hukukil adamiyin, kata Imam Syafi'i itu. Yang dikatakan manusia yang soleh, betul-betul soleh adalah yakumuna ala hukukillah, tegak berdiri di atas hukumnya Allah, wa ala hukukil adamiyin, tegak berdiri di atas peraturannya manusia yang sah. Artinya suruh taat sama pemerintah. Ya pakai helm kayak gitu, nggak nerobos perboden. Aduh, belum soleh juga saya. Apalagi kalau udah malam nih, mau pulang ke rumah tuh enak ke sejardin kan gue ya, tinggal loncat. Ya Allah, jadi kita nih untuk menuju soleh susah banget ya. Nah, ya kita usahakan waroknya itu tingkatannya adalah menjaga syariat Allah. Paham di sini insya Allah ya? Ini betul-betul nih, jangan sampai kita memberikan makan kepada keluarga kita, memberikan pakaian kepada keluarga kita, dipakai buat ibadah dari perkara-perkara yang nggak baik. Silahkan kita berhias diri, perintahnya Allah tuh. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Coba Iqra Ainal Huffaz Istamir al-ayah. Khudhu zinatakum Ainal Huffaz. Mana Ustaz? Ayo, ayatnya apa? Surat At-Taubah. Khudhu, pakai khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wala. Satu ayat dong. Innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah apa? Khudhu zinatakum. Hei kalian, kalau kalian ketemu sama saya, cari yang paling bagus. Jangan baju partai dipakai buat sholat. Ketemu sama Pak Lurah rapi, pakai batik. Ketemu sama Allah ngawur. Jangan. Itu bagian dari sunnah. Kakek cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, masa Ridho, tajir melintir di masa itu. Hartanya itu sebanding dengan Abdurrahman bin Auf. Beliau ini punya kuda termahal di masa itu di dunia. Maka ada seorang Yahudi datang kepada beliau. Hai Hasan, kakekmu dusta. Loh, kenapa kamu bilang kakek saya dusta? Iya, katanya kakekmu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Kata kakekmu dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang-orang kafir. Kenapa kita berbalik arah begini? Kamu tuh hidupnya mewah, setiap hari sedekah ribuan dinar. Ini dalam hadis itu sahabat. Jadi kalau punya duit itu beli buku tuh, kalau enggak kan dibuka di AI itu bagaimana ceritanya Sayyidina Hasan. Jangan lihat-lihat yang lain-lain, baca cerita tuh biar kita tahu tuh. Oh ternyata kaya juga ada dalilnya. Ya jangan yang kita cari dalilnya yang miskin aja. Abu Hurairah miskin, kata siapa? Abu Hurairah jadi gubernur, kaya raya. Kemudian kata si Yahudi tadi begini, saya kafir tapi malah susah, kamu beriman malah senang. Kamu yang salah menafsirkan. Apa yang Allah berikan kepada saya ini nggak ada apa-apanya, tidak ada artinya dengan nanti yang Allah berikan saya di surga. Apa yang Allah berikan kepada kamu sekarang di dunia susah kamu nih,
itu nggak ada 1%-nya dengan kesusahan yang nanti Allah berikan di neraka. Kamu jangan lihat kayaknya saya mah segini masih penjara. Akhirnya sodako Hasan katanya. Hasan telah benar. Hai Hasan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam muntahab apa dalam muntahab? Ada orang senang terus masa ridho, nggak pernah susah hidupnya, senang terus. Walau saatan kata Nabi. Dalam muntahab hadis itu di bab pertama, di bab kejayaan menghidupkan amal Islam ya kan, ada kan? Itu kata Nabi apa? Ketika dimasukkan ke dalam kubur, Allah buka pintu neraka, cuman sekilas saja ditanya, hei fulan, bagaimana keadaan kamu di dunia? Ya Allah, selama hidup engkau tidak pernah berikan kepada aku kesenangan. Padahal baru dilihatin doang tuh, dibuka jendelanya doang tuh, kubur ke neraka. Ada orang kata Nabi sebaliknya, susah, nggak pernah senang walau hanya torpat ayun kata Nabi. Walaupun hanya sekedip mata dia nggak pernah senang. Ketika dia mati, sama Allah dikirimkan angin dari surga yang sedikit aja. Maka ditanya oleh Allah, hei fulan, bagaimana keadaan kamu? Ya Allah, selama hidup engkau berikan aku banyak kenikmatan. Dibaca muntahobnya. Ya kan? Ini sebenarnya kan kita sering baca ini. Allah. Allah gitu. Ya Allah. Kan kayak gitu. Jadi dalilnya kaya tuh ada. Allah bilang, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hei, berhiaslah kamu ketika kamu datang ke tempat aku. Cari yang paling bagus. Cari yang paling mewah. Imam Malik tuh kata Kiai Uzairon, beliau tuh menyampaikan kalau mau ngajar santri-santrinya, maka beliau tuh punya jubah yang jubahnya nggak bisa diangkat kecuali dengan belasan santri beliau. Entah dalilnya apa, dalilnya yang untuk menghormati ilmunya Nabi. Imam Malik tuh kalau santri-santrinya mau pulang, maka semua santrinya dikasih kuda satu-satu. Karena kaya raya, banget kayanya. Imam Malik tuh, alaihi rahmatullah, gurunya Imam Syafi'i. Kalau kata Gus Bahat, tadinya Imam Syafi'i itu kurang suka dengan kekayaan. Tapi ketika beliau bermuajahah dengan Imam Malik, maka menjadi suka. Tapi sukanya bukan suka yang ambisi. Jadi ulama tuh punya selera masing-masing. Ada seleranya yang pakai kuda mewah, ada seleranya yang jamnya mewah, ada seleranya yang kemana-mana pakai sepedahan. Ya punya dalilnya masing-masing. Paham di sini insya Allah ya. Kata Nabi apa? Ada 3 perkara yang kita disunnahkan, bahkan dianjurkan untuk bermewah-mewahan. Ingat-ingat nih. Pertama, maskan, tempat tinggal. Yang kedua adalah markub, kendaraan. Yang ketiga, watta'atur, minyak wangi. Nggak usah bilang zuhud. Saya mah yang apa adanya aja. Betul, enggak zuhud, enggak. Yang 3 perkara itu suruh kaya, suruh mewah. Apa pertama? Tempat tinggal. Nabi itu mewah juga tempat tinggalnya. Beliau tuh punya rumah-rumah yang mewah. Ya, kalau ada raja-raja yang datang ditaruh di situ. Kemudian kendaraan Nabi, kalau beliau pergi ke satu kerajaan, maka beliau ambil kudanya atau untanya yang paling mahal. Beliau tuh badannya sudah wangi, pol wanginya. Tapi beliau tuh kalau beli minyak wangi, harga yang paling mahal di masanya. Ente badan bau beli minyak wangi 10.004. Itu nggak tahu deh. Kan ada kan yang 2,5 itu kan. Kukus biasa beli buat bagi-bagi. Ente pelanggaran kok bagi-bagi pakai itu. Cari dong yang mahal sedikit. Ya, kita menyesuaikan keadaan kita. Ya paling enggak jangan yang 10.003.
Ya paling nggak 15.000 yang sebotol kecil itu kan nggak apa-apa. Haji ridho yang sejuta aja pelanggaran. Iya, pelanggaran harus yang lebih daripada itu. Kita makanya kalau haji kita lagi keluar 3 hari tuh, minyaknya Haji Ridho tuh paling laku sendiri. Kalau ditaruh di tempat taklim tuh, kan banyak minyak wangi nih. Ini punya Haji Ridho nih, rame tuh yang pakai tuh. 3 hari juga masih baunya masih terasa gitu. Masya Allah. Ya jadi kita harus betul bisa tuh, itu sunnah. Antum jangan bilang antum saya zuhud, bukan. Emang antum nggak punya duit aja udah. Aduh saya nggak punya duit nih, nggak bisa beli yang mahal. Nggak usah bawa-bawa kalimat zuhud. Iya. Kalau kita mau bahas tentang zuhud, apa kata Sayyidina Utsman, Ustaz Evan? Antam likash antatrukahu biman akhodaha. Zuhud itu. Kata Sayyidina Utsman, meninggalkan sesuatu padahal meninggalkan sesuatu dan dia tidak memikirkan lagi, itu zuhud namanya tuh. Ya kalau udah nggak bisa beli jangan, saya mah yang biasa aja zuhud lah. Nabi banyak zuhudnya, kata siapa? Nabi minyak wanginya mewah. Ada minyaknya Nabi itu dari Yaman namanya, nggak tahu mahal banget itu, masya Allah. Siapa sih? Di silent dulu dong. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Sa'al bin Sa'id adalah yaitu ada al faraid. Kunci bahagia yang kedua adalah berusaha mengerjakan perintah Allah yang wajib. Yang wajib itu yang 5 tadi, teman-teman. Dalam mazhab Syafi'i, kalau antum punya qadhaan salat, maka la yajuz untuk mengerjakan salat sunnah. Nggak boleh mengerjakan salat sunnah sebelum qadhaan kamu disempurnakan, diselesaikan. Jadi semua kesempatan waktu kita itu kita harus habiskan untuk mengerjakan yang fardu. Dahulu misalnya kita punya qadhaan salat, sambil ya, dalam riwayat dikatakan orang tuh kalau punya qadhaan salat, dia qolatnya setelah salat wajib, maka walaupun nggak ba'diyah terhitung ba'diyah. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang dia bangun jam 2 pagi, nggak usah tahajud, dia qadha salatnya, maka dia terhitung salat tahajud. Iya. Tapi kalau antum salat sunnah kemudian masih ada yang wajib nggak terbayar. Kita masih punya qadhaan puasa, diqadhanya di bulan Syawal, maka kita wajib qadha tanpa harus menyebutkan niat Syawal. Otomatis kita dapat puasa Syawal. Tapi kalau antum niatnya puasa sunnah, maka qadhanya belum selesai. Ya, emang enak wajib itu, bisa menggandeng semuanya. Kalau sunnah nggak bisa menggandeng wajib. Kalau sunnah menurut mazhab Imam Romli berpendapat bisa menggandeng kepada sunnah yang lain. Salah satunya masalah kurban digabungkan dengan akikah. Itu sih pelit sih ya. Saya mah nanti aja lah akikahnya barengan sama kurban. Boleh Mas Haji, menurut pendapat Imam Romli, tapi nggak dianjurkan. Ya. Dahulukan mana kurban sama akikah? Ya semuanya harus didahulukan. Ya, kalau sekarang ya didahulukan yang akikah. Karena ke kurban masih jauh. Kan pentingnya ngaji kayak gitu. Kalau nanti menjelang nanti Idul Adha, maka dahulukan yang kurban. Nggak bisa dua-duanya, ya nggak apa-apa, aman. Nabi SAW bersabda, doha Rasulullah SAW bikabsha ini amlaha ini. Nabi SAW memotong 2 ekor kambing kibas yang banyak bulunya, yang bagus tanduknya. Banyak bulunya, bagus tanduknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, 1 untuk aku dan keluargaku, 1 untuk umat aku sampai hari kiamat. Tapi ente jangan ngedengar hadis ini, jangan diambil, udahlah gua nggak usah kurban, udah dikurbanin Nabi lebih utama. Itu pelit lagi kalau kayak gitu.
Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Mukimin, orang yang mukim, hurrin, yang merdeka. Kalau mazhab Imam Syafi'i, maupun mukim maupun hurrin, yang mukim ataupun yang kaya, tetap hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kita harus ngerti, ngaji itu supaya kita ngerti mana halal, mana haram, mana yang mubah, mana yang sunnah. Jadi betul-betul kita harus mendahulukan kewajiban kita kepada Allah. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ketika beliau dikirim ke Yaman oleh Nabi, maka beliau mengatakan, Ausini khalili, telah mewasiatkan kepada aku kekasihnya aku. Siapa? Rasulullah SAW. Ya Mu'ad, apa wasiatnya? Pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Ya. Takwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Nabi. Takutlah kepada Allah, takutlah dengan neraka walaupun hanya secuil kurma. Maknanya supaya kita menjaga apapun dari kemaksiatan, walaupun itu dosanya kecil dari cuilan kurma. Maka Sayyidina Uzair, Nabi Uzair pernah dipesankan oleh Allah, ya Uzair, idza aznabta, apabila kamu melakukan dosa, la tangzur ila sigharil maksiyah, jangan lihat dosanya. Hai Uzair. Nabi Uzair tuh salah satu nabi yang nanti hari kiamat bangkit nggak ada umat. Beliau tuh pernah ditidurkan oleh Allah berapa? 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi 309 tahun. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan telah aku lelapkan Ashabul Kahfi dengan seekor anjing yang bernama Kitmir. Dia tidur terlelap 300 tambah 9 tahun. Kalau Nabi Uzair enggak 300 tahun, Mas Haji, tidur 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusya qala anna yuhyi hadhihi law ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wangzur ilal idhami kayfa nusiduha summa naksuha lahma. 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi bedanya nih Haji Ridho, semuanya utuh. Kalau Nabi Uzair, beliaunya utuh, keledainya hancur. Fangzur ila ta'amik wa syarabika lam yatasanna. Hai Uzair, apa yang kamu bingungkan? Iya, saya itu tidur berapa lama sampai keledai saya kok udah jadi tulang belulang begini nih. Coba Allah bilang apa? Mi'ating summa ba'asa. Kamu tuh saya tidurkan 100 tahun. Saya 100 tahun tidur, bro. Kata Allah apa? Udah, ente tenang aja. Saya akan jadikan seperti semula himar kamu itu, keledai kamu itu. Maka jadi seketika itu. Siapa yang buat begitu, teman-teman? Siapa yang cerita begitu? Allah dalam Al-Quran. Jadi kita harus percaya. Nah, qadarullah lama syafa'al, Nabi Uzair itu termasuk nabi yang dalam riwayat gak punya pengikut. Nanti nabi-nabi itu 124.000 nabi, itu sebagian ada yang banyak umatnya, sebagian ada yang sedikit umatnya, sebagian ada yang betul-betul gak punya umat. Kata Nabi apa? Ana aksarul anbiya itaba'an yaumal qiyamah. Aku adalah kelompoknya para nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa ana awwaluman yaqra' babal jannah. Dan aku adalah nabi, satu-satunya nabi yang akan membuka pintu surga. Kata Nabi apa? Ma min ummatin illa wa ba'duha fil jannah wa illa ba'duha fil jannah wa ba'duha fin nar.
Tidaklah setiap umat nabi-nabi terdahulu sebagian masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka. Illa ummati kulluha fil jannah. Kecuali umatku semuanya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Allah kepada Nabi Uzair, la tangzur ila sigharil ma'siyah. Uzair, kalau berbuat dosa, jangan lihat dosanya sekecil apapun. Ah, aman ini mah dosa kecil doang ini mah. Aman ini, Allah pasti ngampunin ini. Mending pas husnuzonnya kita, Allah terima. Pas lagi maksiat mati, apa kata Allah? Walakining zur ila man asaita. Yarhamukallah. Tapi lihat kepada siapa kamu bermaksiat. Jadi jangan lihat, ini mah aman, jangan. Lihat kepada siapa kita bermaksiat. Jaga diri kita. Maka yang kedua kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, setelah ittaqullah haitsuma kunt, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang kedua apa? Yang kedua adal faraidillah. Usaha kerjakan perintah Allah yang 5. Zidni ya Rasulullah, tambahkan 1. Summal jihad, kemudian jihad. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal minta lagi, ada enggak yang 5 itu insya Allah saya bisa, yang 5 itu boleh enggak tambahan 1 lagi? Boleh. Kata Nabi apa? Summal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Nah, berjuangnya kita nih macam-macam. Berjuangnya ada yang menghunuskan senjata, itu dikatakan berjuang. Ada juga berjuang fisabilillah tuh seperti menuntut ilmu tuh fisabilillah. Nah, kayak kita kan begini kan fisabilillah nih, menghilangkan kebodohan. Dalam ilmu bahasa Arab bodoh tuh ada 3. Yang pertama jahlun. Saya tulis gampang ingat. Ya, tingkatan bodoh dalam bahasa Arab. Mana? Ada nggak yang pakai itu? Tingkatan bodoh dalam bahasa Arab. Pertama jahlun. Ini bodoh tingkatan pertama. Jahlun ini, kita ini bodoh tapi usaha belajar supaya tahu. Itu jahlun tuh. Akhirnya kita jadi tahu. Kayak santri, teman-teman kerja, teman-teman sekolah, kuliah. Itu tadinya kita bodoh, tapi kita ada usaha untuk jadi tahu. Maka itu namanya disebut dengan jahlun. Yang kedua namanya humkun. Humkun. Bodoh, tapi nggak ada usaha untuk belajar. Ini parah ini. Bodoh tingkatan nomor 2. Bodoh tapi nggak ada usaha untuk belajar, namanya humkun. Ya, atau jamaknya adalah ahmak. Ahmak itu betul-betul bodoh tapi dia nggak ada usaha untuk belajar, humkun. Nah, yang tingkatan paling parah itu nomor 3 adalah gobi. Dalam bahasa Arab. Gobiyun. Bodoh tapi membodohkan orang. Sok tahu, nggak mau belajar tapi sok tahu. Ini mah halal ini tuh. Nah, yang lebih parah lagi yang ikut si Gobiun itu. Udah tahu dia bodoh tapi diikutin. Iya kan? Ditanya, ini kira-kira penjarahan kemarin halal nggak? Halal. Oh ya halal. Ini ikut-ikutan halal jadinya. Ini bodoh tapi membodohkan orang. Atau disebut dengan dolun mudillun. Sesat menyesatkan orang. Nah, kalau kita nih di sini, tadinya kita bodoh, nggak ada orang. Bagaimana perkataan Imam Syafi'i? Laisal mar'u yuladu aliman, kata Imam Syafi'i. Tidak ada manusia yang terlahir ke dunia dalam keadaan punya ilmu. Nggak ada, semuanya tidak ada. Semuanya bodoh. Ya. Maka bodoh yang seperti ini disebut dengan jahlun.
Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Kalau kekayaan bisa diwariskan. Haji Ridho meninggal dunia, hartanya buat Devian sama Mikolas. Tapi ilmunya Haji Ridho untuk bisa seperti sukses nggak akan didapatkan oleh Devian dan Mikolas. Itu kata Nabi. Nah, ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Kalau dia nggak mau belajar, berapa banyak anak ajengan tapi nggak jadi ajengan. Betul nggak? Kita anak tukang jahit. Kita anak tukang jahit. Kira-kira kalau anak mau ikutan belajar ngejahit, kira-kira bisa ngejahit nggak? Enggak. Tapi kalau dia anaknya orang kaya, maka sudah menjadi fitrahnya dari Allah, harta itu akan sampai kepada ahli warisnya. Berapapun nilai jumlahnya. Maka pesannya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ta'allamul ilma. Hai wa ya bunai ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, in kuntum sadatan fuktum. Kalau kamu berada di tengah orang-orang yang hebat, kamu akan lebih hebat daripadanya. Ilmu itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang humkun, udah bodoh tapi nggak mau belajar, tapi dia emang nggak nyesatin orang. Ah udahlah bodoh, aman ya. Ah saya emang nggak tahu, emang nggak tahu. Yang parah tuh gobiun, bukan goblok ya. Gobi atau gobiun. Udah mah blow on, terus dia ngomong, akhirnya orang jadi ikut blow on sama dia. Jadi sama-sama kebelinger. Kayak gitu tuh. Dalam bahasa Arab tuh saking apa? Saking kayaknya bahasa Arab. Nah, kita ini harus jadi orang yang apa? Yang jahlun kemudian pindah kepada alim. Iya, dan fitrahnya manusia kan laisal mar'u yuladu aliman, kata Imam Syafi'i. Enggak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan dia punya ilmu. Nabi Adam diciptakan diajarkan dulu ilmu oleh Allah. Bagaimana ayatnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan aku telah mengajarkan Adam tentang ilmu. Maka derajatnya Nabi Adam setelah jadi manusia, derajatnya Nabi Adam setelah diwujudkan punya iman manusia, punya ilmu, baru diangkat. Tinggal pilih antum mau jadi orang yang keberapa itu. Iya. Nah orang tuh ketika dia sudah belajar, maka kalimat jahlun tuh hilang. Tapi kalau dia nggak mau duduk dalam majelis ilmu, nggak bisa dia. Tetap akan dikatakan mungkin masih jadi humkun. Ahmaq. Paham di sini insyaallah? Terus adal faraid. Usaha tuh. Pesannya Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal tuh salah satunya dari yang 5 tadi tambahannya adalah jihad. Nah, jihad itu yang menuntut ilmu bagian dari jihad. Mencari nafkah yang halal juga bagian dari jihad. Kata Nabi, Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a ya. Barang siapa yang menuntut ilmu dari rumahnya, maka dia terhitung terus fi sabilillah sampai dia kembali ke rumah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari nafkah yang halal, maka dia terhitung fi sabilillah sampai dia kembali ke rumah. Jadi tingkatan jihad itu macam-macam. Semua bisa dikatakan jihad. Jadi jangan membatasi kalimat jihad ya teman-teman ya. Jihad ini kok begini, lu harus ikut kelompok ini, bukan. Jihad itu banyak modelnya. Ya, itulah pentingnya lagi ngaji itu supaya kita ngerti makna dari menyampaikan kebaikan juga namanya jihad. Menolong orang juga bisa dikatakan jihad, Masya Allah. Jadi jihad itu betul-betul luas maknanya. Terus jihad yang sungguhnya bagaimana? Iya jihad melawan hawa nafsu. Jihad sesungguhnya apa kata Nabi? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi setelah perang Badar, kata Nabi, kumpul semua sahabat, kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat tuh semuanya kaget. Asli ini Badar ini perang kecil, padahal Allah menurunkan malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Allah Subhanahu wa taala juga mereka dipimpin oleh raja-raja iblis yang begitu sangat
zolim. Tapi Nabi mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini masih perang kecil, ini perang besar kayak apa? Apa kata Nabi? Perang besarnya adalah melawan hawa nafsu. Maka orang yang cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Manil aqyas ya Rasulullah? Siapakah orang yang cerdas ya Rasulullah? Yang pertama, yang bisa melawan hawa nafsunya. Yang kedua, amalnya untuk akhirat. Kemudian yang ketiga apa kata Sayyidina Sahal bin Mu'ad? Sahal bin Abdullah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan wal iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berpegang teguh, sungguh-sungguh. Tidak ada jalan yang wajib kita ikuti melainkan jalannya Nabi Muhammad. Al-Imam Malik rahmatullah alaih beliau mengatakan as-sunnatu hiya kasafinati Nuh, faman raqibaha faqad naja wa man takhallafa anha faqad gharid. Sunnahnya Nabi Muhammad itu seperti perahunya Nabi Nuh. Artinya orang yang naik perahunya Nabi Nuh pasti selamat. Iya, yang selamat berapa orang yang naik perahu? Cuman 80 orang. 40 laki-laki, 40 perempuan. Bahkan dalam riwayat dikatakan cuman 8 orang. 4 laki-laki, 4 perempuan. Dalam riwayat itu sebagian ulama ada yang mengatakan 8 orang doang. Itu selamat. Faman raqibaha faqad naja, siapa yang naik ke dalam perahu tersebut naja, dia selamat. Wa man takhallafa anha faqad gharid, siapa yang tidak mau naik perahu tersebut, artinya siapa yang tidak mau ikut Nabi, qad ghariqa, sungguh dia telah celaka dan tenggelam. Jadi kita ini mau ikut yang selamat apa mau ikut yang tenggelam? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan man dakhalal qabra bil azadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang berani mati masuk kubur tanpa ada bekal amal, maka dia seperti nyebrang lautan tanpa kapal. Enggak selamat. Ente jangan coba-coba mati kalau nggak punya amal. Bukan begini, jangan dulu mati sebelum ke Banda Naira, jangan. Kan ada tuh di tulisan tuh IG, jangan dulu mati sebelum ke Banda Naira. Alhamdulillah gue udah ke Banda Naira 40 hari di sana. Ya, jadi mati udah aman. Ya, alhamdulillah. Jadi kita harus betul-betul berpegang teguh dengan ajarannya Nabi. Ini cerita Israiliyat ya. La tukadzibuhum la tusaddiquhum. Israiliyat itu cerita yang ya bisa dibenarkan, bisa juga tidak. Namanya Israiliyat. Itu ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, kan semua kelompok Fir'aun kan mati tuh. Ada satu yang nggak mati tuh dalam riwayat itu, dalam riwayat Israiliyat ya. Itu ternyata ada kesamaan baju atau topinya yang diselamatkan oleh Allah dengan topiknya Nabi Musa. Itu baru sama, belum ikut. Jadi dia ke pasar ngejahit, bikin topi. Saya pengen bikin topi kayak Musa. Ya. Akhirnya dibikin tuh. Nah, qadarullah dia ikut kelompoknya Fir'aun laknatullah alaih. Semua tenggelam tuh. Tapi dia yang nggak tenggelam. Dia yang nggak tenggelam sendiri. Kenapa? Pas dicek sama ahli sejarah, oh ternyata topinya dia ngikutin topinya Nabi Musa. Itu belum beriman bro. Gimana kalau kita ini janggutnya kayak Nabi, pakaiannya kayak Nabi, kalau dipanggil tuh Nabi, ya Rasulullah, enggak. Gimana? Ini kalau kita yang manggil anak buah nih, Pak bos, songong amat lu manggil begitu.
Nabi dipanggil sama anak kecil, ya Muhammad. Gimana? Akhlaknya Nabi tuh kayak gitu tuh. Akhlaknya Nabi bagaimana Allah menceritakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Terus wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nabi Muhammad itu kalau dicela, terima kasih udah mencela saya. Dikasih hadiah. Kita nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah bagaimana akhlak Nabi. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Kalau kamu pengen tahu akhlaknya Nabi, itu Quran tuh akhlaknya Nabi semuanya tuh. Buset. Ajib akhlaknya Rasulullah itu. Nabi Musa ketika siapa yang ditenggelamkan tuh? Sama harta-hartanya? Korun. Korun ini sepupunya Nabi Musa. Sepupu banget. Ketika Nabi Musa datang ke Korun ini ahli kitab. Sombong dia karena hartanya. Enak banget. Itu harta gua kerja sendiri, nggak ada sangkut pautnya sama agama. Apaan? Nabi Musa bilang apa dalam fadilah sedekah itu? Ya Allah, tenggelamkan Fir'aun, tenggelamkan Korun. Tenggelam mata kaki. Udah bayar zakat mal? Enggak. Tenggelamkan lagi loh, sampai akhirnya tenggelam semuanya. Nabi Musa tuh, kalau udah kesel sama orang, ditampol orang mati. Orang Kipti kan ditampol mati sama Nabi Musa. Mati langsung, mati. Sekali tampol. Iya, Masya Allah. Itu Nabi Musa sama kayak Umar. Nabi Musa tuh kan Rasulullah bersabdakan, aku dengan Umar seperti Harun dengan Musa. Jadi sifatnya Nabi Musa tuh ya sama persis dengan Sayyidina Umar. Nabi Musa juga dulu dalam riwayat tuh pernah hampir nampol malaikat Israel tuh gara-gara pengen cabut nyawanya tuh. Sama Sayyidina Umar juga gitu, ketika siapa yang cabut nyawa jenengan ini, enak banget tuh cabut nyawa gua. Langsung Allah aja yang nyabut katanya. Soalnya ya Allah, ini Umar nggak mau dicabut sama saya ini. Dia nggak mau ikutin SOP ini, gimana ini? Jadi langsung aja panjenengan aja katanya. Oh ya udah. Akhirnya Sayyidina Umar tuh kan wafat setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Sebelah kirinya itu diacak-acak tuh, apa jantungnya itu dengan. Jadi kalau saya dapat cerita dari Ustaz Salim Villa itu, pisau yang dibeli oleh Abu Lu'lu' itu bentuknya tuh kayak begini modelnya nih. Kayak gini nih. Jadi dirobek dari sini, di sini nih. Set dimasukkan, diputar-putar, ditarik. Makanya kan dalam riwayat itu kan Sayyidina Umar kan ususnya keluar. Maka beliau lagi baca Quran sampai menyebutkan dia adalah seekor anjing, dia anjing. Karena para sahabat kaget. Para sahabat kan kalau udah sholat kan tegak, kuat, khusyuk. Ya kan, akhirnya saking gak kuatnya melihat bagaimana sahabat begitu banyak, akhirnya Abu Lu'lu' bunuh diri sendiri dengan pisau yang dia beli. Setelah ngebunuh Sayyidina Umar, dia mati lagi, dibunuh diri sendiri. Kayak gitu. Nah, Sayyidina Umar tuh kayak gitu. Sayyidina Umar tuh nggak mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Makanya Sayyidina Umar tuh nggak pas siapa malaikat yang nyanyain di kubur? Mungkar Nakir tanya, man robuka, lu nggak tahu siapa gua nih ashabun Nabi. Umar, men. Sayyidina Umar, ini hadis ya, ini saya nggak bercanda, ini hadis loh. Masa saya ngarang sih? Dosa saya kalau ngarang, apalagi berkaitan dengan Nabi. Kata Nabi apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngomong banyak bicara sementara itu bukan dari aku, maka Allah siapkan satu tempat di neraka jahanam. Salah satunya apa? Malam Jumat teman-teman bilang itu sunnah Nabi dulu, sunnah Nabi. Sunnah Nabi malam Jumat itu baca Ashabul Kahfi, bro. Ente kalau ngomong jangan pakai sunnah Nabi, dosa lu, bener aja dosa itu. Sunnah Nabi hubungan badan itu man bakaro wabtakaro gosala wagtasala. Pagi ini
Ente kemana buru-buru amat? Aneh sunnah Nabi dulu aneh. Alafu ya. Mau apa? Baca Al-Kahfi itu sunnah Nabi. Kalau lu bilang sunnah Nabi hubungan badan malam Jumat, ente keliru. Kadang-kadang suka aneh nih orang-orang nih. Iya sunnah Rasul. Bunuh 70 orang kafir katanya. Ngawur dari mana lagi tuh bunuh 70 orang kafir itu. Ya, udah gitu yang ngomong jenggotnya panjang lagi. Pakai sorban udah kayak ban Vespa. Ya kan siwaknya udah kayak petungan sapam. Ana sunnah Rasul dulu ana. Nggak ada dasarnya sunnah Rasul kayak gitu. Sunnah Rasul tuh baca Al-Kahfi. Sebelum tidur baca Alif Lam Mim Tan. Kanan Nabi SAW la yanamu. Nabi tidak akan tidur sebelum beliau membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan surat Al-Mu. Itu sunnah Nabi. Ente bilang sunnah Rasul dulu. Kata siapa? Hati-hati kalau bicara. Kalau antum bilang begitu, berarti antum Allah siapkan satu kontrakan di neraka. Ya kan gak bakal lama-lama juga. Kan masih punya iman. Hati-hati teman-teman. Kalau bukan dari Nabi, jangan dari Nabi. Udah. Makanya nih saya bilang, ini saya di dalam riwayat. Ditanya sama saya, ya Rasulullah bagaimana keadaan Umar ketika dalam kubur nanti? Kata Rasulullah, Umar keadaannya sama seperti di dunia. Sayyidina Ali ingin membenarkan itu. Ketika Umar wafat di kubur, maka Sayyidina Ali menunggu bagaimana nih Umar nih. Datang kan Nabi bersabda, malaikat akan datang menanyakan kepada seluruh hambanya yang dalam kubur setelah 7 langkah. Datang malaikat muka nakir, ya Amir, ya Umar, man rabbuka? Ente tanya-tanya man rabbuka. Gua nih ashabun Nabi, saya nih sahabatnya Nabi. Ya siap. Alafu ya kata mungkar nakir. Iya, alafu ya anak, masya Allah. Nasi itu anak katanya. Kayak gitu. Hati-hati teman-teman. Ya insya Allah ya. Masya Allah. Jadi betul-betul kita harus menjadikan Nabi sebagai tujuan hidup kita. Terakhir di dalam riwayat, di dalam syair Al-Barjanji disebutkan fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Siapa orang yang menjadikan Nabi sebagai jalan tujuan hidupnya, ghayata maramihi wa marma, maka dia adalah orang yang paling sukses. Orang yang paling bahagia menjadikan Nabi sebagai tujuan hidup. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok-kelompok yang menjadikan Nabi sebagai tujuan hidup. Diawali dari sunnah-sunnah dulu. Sunnah-sunnahnya apa? Yang paling kita bisa, jangan tinggalkan qobliyah ba'diyah. Senyum ketemu orang senyum, assalamualaikum. Jangan pas gak ada orang senyum, ente gila kalau gitu. Senyum, jangan. Tapi ketemu orang salam, assalamualaikum. Tanya bagaimana kabar? Alhamdulillah. Ya, jadi Nabi itu selalu senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumnya kamu di hadapan saudara muslim itu adalah sedekah. Bantu temannya. Kalau lagi makan berempat di nampan, cari yang paling gak enak dulu lauknya. Kalau kita cari yang paling enak dulu. Yang parah lagi satu nampan ini ada ayam mesti taruh di sampingnya. Ini zolim namanya kalau kayak gitu tuh. Udah gitu kalau enggak gini makan ini. Innalillahi. Dah cukuplah insyaallah. Ya, cari rezeki yang halal ya insyaallah ya. Dipakai buat makan, dipakai buat ibadah tuh rezeki itu masyaallah. Usahakan banget. Terus kalau seumpama teman-teman yang dulu kok ada minum khamar, ada makan dari judi, ada makan dari pokoknya yang haram-haram ditaubatin. Ya, Imam Ghazali mengatakan di antara taubat dari makanan haram itu sedekah. Kita menraktir temannya dengan duit yang halal, ya Allah saya ingin menggugurkan dosa saya dulu pernah makan haram. Saya dulu pernah menang judi, akhirnya gue traktir teman-teman, sekarang saya traktir teman-teman saya dengan perkara yang halal ini ya Allah. Itu caranya supaya Allah selamatkan kita dari neraka jahanam. Allahu a'lam bishawab. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Nih. terima kasih alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah atas kesempatannya untuk bertanya kepada Ustaz.
Begini tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memang Allah. kaya, mungkin secara batinnya dia tuh kaya ya gitu kan ya. Tapi apakah dia juga menunjukkan kesederhananya terhadap umat gitu kan, secara jodohnya gitu kan, sampai dia itu tidur yang amat sangat sederhana gitu kan. Itu bagaimana itu menunjukkan apa dia memang harus selalu kaya gitu. Oh ya, baik. Nabi Muhammad itu kan dalam riwayat menikah dengan Sayyidatuna Khadijah aja kan maharnya kan luar biasa kan. Kemudian beliau pernah ditanya oleh Allah melalui malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin Allah jadikan nabi yang kaya atau nabi yang miskin?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Jadikan saja nabi yang miskin." Memang secara sebagian riwayat Nabi kaya tapi tidak menampakkan kekayaannya. Terus Nabi Muhammad minta jadi yang miskin supaya umatnya pikir. Takutnya kalau nabinya kaya, aduh gimana gue mau ikut nabinya aja kaya, bingung gue. Qadarullah takutnya yang miskin-miskin gak ikut. Gue gak bisa ikut nabi lah, nabinya kaya. Akhirnya gak mau ikut nabi, jadi kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad itu dalam banyak riwayat betul-betul punya rumah mewah, punya kendaraan mewah, seperti itu. Nggak setiap tidak setiap saat menampakkan kezuhudannya. Saya bilangnya nggak bilang miskin ya, kezuhudan. Dan beliau cukup rezekinya. Nabi Muhammad doa, Allahumma ij'al ali Muhammadin kifafa. Ya Allah, jadikanlah harta dari keluargaku cukup beli onta mewah, cukup beli Alphard, Telfire, itu cukup. Jadi cukup beli apa aja bisa ya, insyaallah ya. Nah, baik Mas Haji. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau seandainya saya lagi makan di restoran Ustaz, kebetulan itu atau setelah golf itu kita makan itu kan ada menu bir kan? Ya 100 miliar biasa kan saya suka bayar gitu kan. Terus ada yang minum bir. Mana bingung saya, gara-gara bir ini bingung saya jadi maju mundur. Saya mau bilang bir bayar sendiri ya, nggak enak kan saya. Nah, gimana kan suka bayar Kita ada minum bir, padahal gara-gara bir tetap birnya harganya cuma 100.000. Iya. Tapi birnya 3 juta. So gara-gara bir, ini bayar sendiri bir, suci kamu ya. Gimana Ustaz? Iya, kalau aku sih lebih, kenapa orang kita yang bayarin kok? Bilang aja, kamu biar sendiri. Saya udah nggak bisa ngebayarin kamu itu. Artinya kalau seumpama saya ngebayarin kamu, berarti saya ngebayarin kemungkaran juga. Kalau bahasanya beliau tuh kafir kan? Apa? Kafir, Kristen, Katolik. Iya, sama aja kan secara Islam bir itu haram. Dalam agama Islam kan bir itu haram. Jadi lebih baik Mas Haji ya gitu, kita yang punya duit, ya kita sampaikan yang hak. Ini di antara pesannya Kiai Muslih kemarin sama kita waktu ziarah ke beliau ini. Kiai Muslih kemarin alhamdulillah kami ke Magelang sama-sama Ustadz Aridho. Ada salah satu kiai sampaikan kepada kita ayat ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ya. Artinya gini Mas Haji. Hai kalian orang yang beriman, tegakkanlah kebenaran untuk diri kamu walaupun itu pahit. Artinya gitu. Jadi kata kiai itu, walaupun keluarga kamu yang buat salah, tapi kalau itu adalah hak untuk kamu menyampaikan, kamu wajib untuk menyampaikan. Walau ala anfusikum, walaupun diri kamu berat. Ya, berat nggak enak gitu kan menurut Haji Ridho kan. Tapi ini adalah kebenaran yang harus kita sampaikan. Bro, gue bakal bayar semua makanan tapi kecuali bir. Ya, tapi kecuali bir. Kenapa lu nggak asik bro? Bukannya nggak asik. Menurut agama lu oke lah itu boleh. Tapi menurut agama gue harus menunaikan, gue harus menegakkan yang hak di atas kebenaran agama gue. Nah seperti itu sih. Lagi-lagi syarat takwa. Maka kata kiai itu, jadi kiai itu ojo inga-ingi. Iku loh kayak Cah Nomi Ustadz Gifari. Soalnya waktu kita dikasih nasihat beliau tidur gini nih. Wis angel iki, Cah Nomi iki angel katanya.
depan kiai besar dia tidur. Memang luar biasa. Itu Ustaz Gifari namanya. Iya. Untung habis ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi ayat itu kita harus betul-betul tegak. Akhirnya kata Ustaz Evan, kalau Pak Lurah yang salah, ya tetap kamu harus salahkan, apalagi lurah katanya. Nah, akhirnya beliau banyak cerita tentang keadaan-keadaan Indonesia. Jadi seperti itu. Ya insya Allah ya. Maka kata Nabi apa? Qulil haq walau kana murron. Berkata yang baik walaupun itu pahit banget, pahit banget. Pol itu Haji Ridho pasti pahit banget. Tapi itu harus kita sampaikan walaupun itu pahit. Tapi kita harus takwa. Harus kita sampaikan. Paham di sini insya Allah? Jadi seperti itu Haji Ridho. Aman nggih? Cukup ya insya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita semuanya. Kita doakan untuk Pondok Pesantren Ar-Ridho yang ada di Jakarta dan Ar-Ridho Magelang. Semoga Allah mudahkan semuanya. Dan kami di sini yang Ar-Ridho sini nerima lagi 5 orang ya. 5 orang ya. Kita yang Ar-Ridho sini menerima 5 orang lagi. Syaratnya bisa baca Quran. Sisa 4. Syaratnya bisa baca Quran. Karena sebentar lagi Ar-Ridho sini 10 orang akan kita bawa ke sana. Ya. Jadi nanti terus aja begitu. Berputar, jadi di sini diterima nanti ke sana. Insya Allah doakan Haji Ridho supaya Allah lancarkan rezekinya, supaya dan halal, ya karena untuk bangun pesantren didasari dengan takwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'indan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin. Ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir lana ya ghaffar. Allahumma arhamna ya rahim. Allahumma ihfadna ya hafid. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa anna al bala wal waba wal qala wal qahta wat ta'un wal fitana wal mihana wal humma wal ahzan wa jami'al masaib waqfina syarradh dhalimin wal hasidin wal mu'anidin waj'alna min fitani hadhihi dunya wal akhirati salimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na hadiyatan syamilatan balighatan nazilatan ila ruhi alladzina khususan yastami'una fi hadzal majma' ngajiblo. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akrim nuzulahum wasiman qalahum aghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunaqqa sawbul abdu bidad danas abdilhum daron khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa malan khairan min malihim wa zawjatan khairan min zawjatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahum minna fa ahyihim 'alal islam wa man tawaffaytahum minna fa tawaffahum 'alal iman. Allahumma kammil ma'aniha khususan ma'had ar-ridha kammil mabaniha kammil ma'aniha kammil mabaniha kammil ma'aniha kammil mabaniha asri aradiha adim barakatiha ya Allah abqiha ila yaumil qiyamah. Allahumma haula'i talamid wat tilmidat alladzina ja'u fi anha'il alam. Allahumma kammil ma'aniha ya Allah khususan ma'had ar-ridha. Allahumma kammil ma'aniha kammil ma'aniha kammil mabaniha ila biwasilatin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma akhrijil ya Allah, Allahumma akhrijil jama'a ila anha'il alam. Allahumma barik lana fi hadzal ma'had. Allahumma arhamna fi hadzal ma'had wangsurna fi hadzal ma'had ar-ridha waghfir lana fi hadzal ma'had ya Allah, yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain biwasilatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahil lana ya Allah bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد غش الصحب والحمد لله في البر والثناء والحمد لله في البر والثناء. Mohon doanya insyaallah besok pagi saya bawa jamaah umroh ke dari JNE. Bukan 40 orang ternyata. 120 orang dari JNE. Ya. Mudah-mudahan ayam gepuk juga sama barokahnya kayak JNE. Ya, doakan saya selamat sampai tujuan besok take off pesawatnya jam 7. Mudah-mudahan yang di sini tanpa terkecuali bisa berangkat semuanya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.